Kebanyakan dari kita kan terjun ke dunia investasi karena satu mimpi besar ya, kebebasan finansial. Tapi ironisnya, sering banget justru mimpi itulah yang malah ngejebak kita. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi kekayaan yang sebenarnya, yang jauh lebih dari sekedar angka merah hijau di layar kita. Kita bakal coba ngerti gimana sih aliran uang itu benar-benar bekerja. Kayaknya familiar banget ya kalimat ini. Niat awalnya kan cari kebebasan. Malah berakhir jadi cemas terus-terusan mantengin layar. Nah, inilah inti masalah yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ilusi kebebasan yang sering banget kita salah artikan, terus kita bongkar apa aja jebakan buat investor retail. Setelah itu, kita lanjut ke strategi ngikutin jejak smart money, lalu bangun fondasi kekayaan yang real, dan yang terakhir, kita bakal definisikan ulang, apa sih hadiah utamanya dari semua ini? Baik, kita mulai ya. Mimpinya sih, ya ampun, pengennya nikmatin hidup dengan tenang, santai, nggak pusing mikirin tagihan. Tapi kenyataannya, banyak banget dari kita yang justru ngabisin belasan jam sehari nempel di depan grafik, stres tiap ada pergerakan harga, dan benar-benar lupa tujuan awal kita itu sebenarnya apa. Jadi, ini poin kuncinya. Kaya itu bukan soal seberapa sering kamu klik buy atau sell. Kekayaan yang sejati itu datang dari pemahaman yang dalam tentang gimana uang itu bergerak, baik di pasar maupun di dunia nyata. Ini sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Sekarang, kita masuk ke bagian kenapanya nih. Kenapa sih kok kayaknya banyak banget investor pemula yang ujung-ujungnya rugi? Jawabannya tuh ada di sebuah pola, sebuah perangkap yang seringkali kita nggak sadari. Nah, coba deh perhatiin bedanya. Kontras banget kan di sini. Investor retail itu cenderung reaktif. Dengar rumor, langsung ikut. Pasar merah dikit, langsung panik. Akibatnya apa? Tanpa sadar, kita cuma jadi penyedia likuiditas. Bahasa gampangnya, kita jadi pihak yang rugi buat para pemain besar. Sebaliknya, smart money atau para institusi raksasa, mereka itu proaktif. Mereka analisis data aliran dana, mereka sengaja beli pas harga lagi jatuh, dan pada dasarnya, mereka lah yang ngendalin arah pasar. Dan ini benar-benar ngambarin inti masalahnya. Beda paling dasarnya itu ya di akses dan pemahaman data. Tanpa bisa ngebaca data pergerakan dana besar di order book atau inflow-outflow, investor retail itu ibaratnya lagi berantem di ruangan yang gelap gulita. Jadi, solusinya gimana dong? Sederhana. Kalau kamu nggak bisa ngalahin mereka, ya udah ikutin aja jejaknya. Strategi paling pragmatisnya adalah dengan ngikutin para pemain besar ini. Di bursa saham kita, ini tuh dikenal sebagai bandarmologi. Dan ini bukan ilmu sihir ya, ini murni analisis data transaksional buat ngeliat kemana sih uang dalam jumlah raksasa itu lagi ngalir. Para pemain besar itu nggak bisa nyembunyiin jejak pergerakan mereka 100% kok. Prosesnya bisa kita bikin simple jadi 3 langkah aja. 1. Lacak alirannya. 2. Jangan pernah coba-coba ngelawan ombak, ikutin aja arusnya. Dan 3, ini yang paling penting, ambil untung secara rasional. Trader sukses itu nggak nyoba jadi pahlawan buat nebak harga paling tinggi atau paling rendah, mereka cuma numpang di kendaraan yang arahnya udah jelas mau kemana. Tapi, tunggu dulu, ngikutin pasar aja itu nggak cukup. Itu baru setengah dari cerita. Ada pilar kedua, sebuah fondasi yang jauh lebih krusial, yang nopang seluruh aktivitas investasi mereka. Nah, ini mitos besar yang harus kita bongkar. Jarang banget, sangat jarang. Ada kekayaan raksasa yang dibangun murni dari aktivitas jual beli saham modal kecil. Para pemain besar yang jejaknya kita ikutin tadi, mereka tuh dapat amunisinya dari tempat lain. Dari mana? Ya, dari mesin uang mereka di sektor real. Mereka itu para pemilik bisnis B2B, pemain ekspor-impor, penyedia jasa yang krusial. Inilah urat nadi cash flow mereka yang sebenarnya. Bisnis yang stabil dan konsisten ngehasilin uang di dunia nyata. Dan ini mengubah segalanya. Uang dari bisnis real mereka itu dialirkan ke pasar saham bukan buat spekulasi harian yang penuh risiko. Tujuannya itu buat ngelindungi nilai kekayaan mereka dari inflasi dan buat numbuhin aset secara terukur. Inilah yang ilangin tekanan psikologis buat harus selalu menang di pasar cuma buat biayain hidup. Oke, setelah semua analisis taktik dan strategi ini, kita akhirnya sampai ke inti dari semuanya. Kita balik lagi ke pertanyaan awal tentang kebebasan dan mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya hadiah utama yang kita kejar. Coba deh, kita renungin bareng-bareng. Setelah susah payah belajar ngebaca pasar, terus ngebangun bisnis yang kokoh, sebetulnya buat apa sih semua itu? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya sederhana tapi dalam banget. Tujuan utamanya adalah untuk membeli kembali aset kita yang paling nggak tergantikan, yaitu waktu.
Puncak kekayaan sejati adalah ketika aset-aset kamu, baik itu portofolio saham maupun bisnis, bisa jalan sendiri dan ngasih kamu kebebasan penuh buat ngelakuin apapun yang kamu cintai. Pada akhirnya, ya inilah tujuan yang sesungguhnya. Bukan angka terbesar di portofolio, bukan jumlah transaksi paling banyak, melainkan ketenangan batin, kemampuan buat nikmatin hidup dengan pikiran yang merdeka sepenuhnya dari cemas soal finansial. Itulah dividen yang nilainya nggak terhingga.